Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru salib sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi muatan pelajaran matematika, yaitu materi lingkaran. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada hari ini Kak Syarif akan memberikan materi tentang cara mencari keliling lingkaran. Masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, pada hari ini kita lanjut dengan mencari keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak materi yang Kak Syarif sajikan, Ananda sekalian diharapkan untuk menyimak untuk menentukan keliling suatu lingkaran dengan tepat. Nah, di sini Kak Syarif akan kembali mengingatkan apa saja yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Ayo Ananda sekalian. Ananda sekalian mungkin punya sepeda di rumah ya. Ini rodanya berbentuk lingkaran. Di sini juga ada bendera. Di tengahnya ini bendera, ada berbentuk lingkaran. Kalau ini apa ya? Ini adalah piringan disk. Ya, piringan disk. Yang ini adalah koin. Yang ini adalah alat musik ya. Jenis alat musik yang biasa dipakai untuk rebana atau apa ya. Nah, di sini mungkin sering lihat di rumah ya, yang punya adik kecil di rumah. Ada mainan yang biasanya digantung di atas tempat tidur adiknya di rumah yang masih bayi ya. Ini berbentuk lingkaran dan masih banyak lagi ya. Di rumah ada panci, ada permainan hula hoop ya. Itu berbentuk lingkaran semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mencari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu adalah panjang garis yang membatasi suatu lingkaran. Jadi ini yang mengelilingi ya. Ini yang mengelilingi dari A kita mau tahu sampai kembali berputar seperti ini kembali ke titik A. Nah, berapa sih panjangnya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ananda sekalian melihat gambar lingkaran ya. Satu lingkaran utuh. Ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya kalau begini? Ya. Nah, kan berbentuk lingkaran susah diukur ya. Nah, logikanya seperti ini. Apabila lingkaran ini direntangkan, maka akan terlihat seperti ini. Kita rentangkan satu per satu atau sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya membentuk seperti ini. Lama-kelamaan seperti ini sampai ujung-ujungnya membentuk seperti ini. Ya. Nah, jadi yang lingkaran penuh tadi kita rentangkan lurus seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa mengukur. Ini sebagai bahan uji coba ya. Kalau lingkarannya besar kan tidak mungkin. Ya. Panjang dari garis di bawah merupakan keliling suatu lingkaran adalah 314 cm. Ternyata lingkaran tadi itu kelilingnya adalah 314 cm setelah dibentangkan atau direntangkan model seperti ini. Ya. Oke. Nah,
Diketahui bahwa diameter lingkaran tersebut 100 cm. Ini yang dikatakan diameter ya. Ini dikatakan diameter atau biasa disimbolkan dengan D. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Kalau jari-jari atau R cuma sampai di titik pusat ya, sampai di sini tengah ya. Nah, berarti 2 kali titik pusat, 2 kali jari-jari itu adalah diameter. Nah, masih ingat tadi berapa keliling lingkaran? Keliling lingkaran tadi adalah 314. Ternyata bukan meter ya, sentimeter. Ternyata setelah diukur diameternya ini yang garis merah ini, ternyata ini panjangnya adalah 100 cm ya, 100 cm. Nah, 100 cm itu 314 itu tadi kelilingnya tadi. Ini kelilingnya tadi ya, yang kita bentangkan tadi kelilingnya ini. Nah, kita mau pecah-pecah, kita mau potong menjadi beberapa bagian. Nah, dipotong menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ya. Jadi dipotong menjadi 4, akhirnya seperti ini. Masih sama. Ini masih sama tadi ya. Nah, digabung seperti ini. Nah, jadilah seperti ini ya. Panjang garis yang merupakan keliling tadi adalah 314. Ternyata garis tersebut merupakan 3 kali diameter ini ya. Diameternya tadi 100 ya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kalau dijumlah 100 tambah 100 ditambah 100 sudah 300 ya. Berarti ada lebihnya 14 cm ya. Nah, jadi totalnya adalah 314 cm. Jadi seperti itu konsepnya ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Jadi keliling lingkaran yang tadi 314 itu 3 kali 100 sama dengan 300 ya, tambah 14. Keliling lingkaran rumusnya ya, diameter kali 3,14 ya, 3,14 ya. 3,14 itu keliling lingkaran, kelilingnya tadi ya 314 dibagi diameternya tadi 100. Jadi hasilnya adalah 3,14 ya. Nah, 3,14 ini itulah yang dikatakan adalah nilai pi. Jadi ini simbolnya ya. Ini dibaca nilai pi, konstanta ya, nilai pi. Dan ini 3,14 tergantung dari ukuran diameter atau jari-jari. Kapan digunakan 3,14 dan kapan digunakan 22/7. Nah, 3,14 ini untuk diameter yang bukan kelipatan 7 ya. Jadi tadi 3,14 ini bukan kelipatan 7 ya. Nah, jadi digunakan 3,14. Nah, bagaimana kalau diameternya atau jari-jarinya merupakan kelipatan 7? Kalau kelipatan 7 diameter dan jari-jari atau jari-jarinya, maka digunakan rumus 22/7 ya, 22/7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keliling lingkaran itu sama dengan, atau ini sudah rumus ya, keliling lingkaran itu adalah diameter dikali pi. Pi-nya tergantung dari ukurannya tadi. Apakah dia kelipatan 7? Kalau dia kelipatan 7 berarti menggunakan 22/7. Kalau dia bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Nah, kita pahami tadi bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, 2R ya.
Jadi bisa saja kita mengatakan bahwa keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari kali pi, atau 2 kali R kali pi. Ya, bagaimana Anda sekalian? Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, di sini Kak Sarip akan memberikan contoh soal ya. Ada sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari 14 cm. Ayo Ananda sekalian. Apakah 14 ini R ya? Jari-jari itu adalah R. Apakah 14 cm ini kelipatan 7? Ayo ingat-ingat. Kali-kali perkalian 7. Ya, 14 ini merupakan kelipatan 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Ini ya. Jadi kita menggunakan yang mana ya? Kalau kelipatan 7 berarti kita menggunakan yang 22/7 ya. Nah, rumusnya tadi karena yang diketahui adalah jari-jari, jadi kita pakai yang jari-jari ya. 2 kali pi kali R ya. Ini 2 sudah ketentuan ya, sudah rumus ya. Nah, ini juga pi-nya sudah ketentuan. Kalau kelipatan 7 menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Nah, ini 14 diambil dari sini ya. Nah, jadi 2 kali 22/7 dikali 14. Karena 14 merupakan kelipatan 7, untuk mudah dicari perkaliannya, jadi tinggal dibagi. 7 bagi 14 bagi 7 sama dengan 2. Sama saja ya, ini namanya disederhanakan. 14 bagi 7 sama dengan 2. Ini diganti dengan 2 ya. Jadi 7-nya di sini 14 dicoret, 7 dicoret, digantikan dengan 2. Karena 14 bagi 7 sama dengan 2. Jadi kelilingnya adalah 2 kali 22 diambil dari atas kali 2. 14 bagi 7 sama dengan 2 ya. Nah, didapatkan hasilnya adalah 88. Jadi keliling lingkaran yang jari-jarinya tadi 14 cm ini, kelilingnya adalah 88 cm. Oke, jelas Anda sekalian ya? Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti gambar berikut. Ini gambarnya ya. Dayu ingin menghiasnya dengan pita berwarna biru. Dayu perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu. Jadi Dayu harus mengukur diameternya ini dulu. Ya. Cara mengukur garis pada tutup makanan Dayu. Dayu mendapatkan panjang garisnya adalah 15 cm. Dayu mengukur ini yang warna merah ini. Ternyata ini panjangnya adalah 15 cm. 15 ini termasuk kelipatan 7 apa bukan? Bukan ya. Nah, ini bukan kelipatan 7. Tidak ada perkalian 7 yang menghasilkan 15. Jadi ini bukan kelipatan 7. Pertanyaannya, berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan Dayu yang tepat? Ya, Dayu ingin menghias kelilingnya ini, tapi Dayu mau dibantu nih. Mari kita bantu anakku sekalian. Rumus keliling lingkaran adalah pi kali d. Karena kita tahu tadi ini adalah diameter, ya. Kemudian dimasukkan nilai pi 3,14. Karena dia bukan kelipatan 7, jadi menggunakan 3,14. Dan D 15 cm diameter. Ini ya, dari sini. Dengan demikian diperoleh 3,14 dikali 15. Hasilnya sama dengan 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Dayu untuk menghias keliling dari tutup tempat makanannya ini sepanjang 47,1 cm.
Gimana Ananda sekalian? Mudah ya? Ananda sekalian bisa mempraktekkan di rumah loh. Oke. Nah, untuk tantangan hari ini, Kak Syarif akan berikan dua tantangan. Yang pertama adalah Ananda sekalian, dengan memperhatikan video yang saya jelaskan Kak Syarif tadi, Ananda sekalian coba mari berlatih tentukan keliling lingkaran yang diameternya 28 cm. Ingat ini diameter ya, 28 cm. Yang kedua, keliling lingkaran yang R-nya, R itu adalah jari-jari, jari-jari 17 cm ya. Dan untuk D-nya adalah 35 cm ya. Bagaimana Anda sekalian? Paham? Nah, kita ulangi dulu. Apakah saya kembali berikan penguatan? Apakah ini 28 kelipatan 7? 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28. Bah, ternyata 28 ini adalah kelipatan 7. Jadi nanti Anda sekalian mencari menggunakan rumus 22/7. Soal B, R-nya adalah 17. Apakah 17 merupakan kelipatan 7? Ayo Anda sekalian. Ada tidak perkalian 7 menghasilkan 17? 7, 14, 21. Oh, tidak ada ya. Berarti ini menggunakan 3,14. Ya, 3,14. Oke. Dan bagian C adalah diameternya 35 cm. Apakah ini merupakan kelipatan 7? Ayo, ingat kembali perkalian 7. 7, 14, 21, 28, 35. Oh, 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi ini merupakan kelipatan 7. Kalau dia kelipatan 7, berarti menggunakan rumus 22/7. Ya, tinggal diingat apakah ini termasuk diameter ya. Ini diameter, dan ini jari-jari. Soal berikutnya, ini dalam bentuk soal gambar cerita, soal cerita. Ini ada gambarnya ya, maaf ada gambarnya ya. Tentukan kelilin pada gambar berikut. Sebuah pelangi, jari-jarinya, kalau jari-jari berarti 1/2 dari diameter dari tengah titik pusat sampai ke pinggir ya. Nah, jari-jarinya ini adalah 26 cm. Silahkan Anda sekalian identifikasi dulu. Apakah 26 ini termasuk kelipatan 7? Bukan ya, tidak ada perkalian 7 menghasilkan 26. Oke, jadi menggunakan 3,14. Yang kedua, sebuah mainan. Ini ada mainan anak di rumah. Biasa kita punya adik di rumah punya mainan seperti ini. Sebuah mainan diketahui diameternya 14. Ya, diameternya 14. Ya. Diameternya 14. Ayo Anda sekalian. Apakah ini kelipatan 7? Oh ya, termasuk kelipatan 7 nih. Ya. Termasuk kelipatan 7. Atau seganti ya. Atau seganti. Kita tidak gunakan 14 karena sudah tadi ya. Kita tidak gunakan lagi 14. Saya mau ganti menjadi, ini diganti ya Anda sekalian ya. Diganti menjadi berapa bagusnya ya? Saya ganti menjadi 63 ya. Nah, sekalian diganti ya. Ini diganti menjadi 63 ya. Oke. 63 cm ya. Sebuah mainan diketahui diameternya 63 cm. Nah, apakah ini termasuk kelipatan 7? Kalau termasuk berarti digunakan 22/7 ya. Kalau dia tidak termasuk menggunakan 3,14. Ya, bagaimana Anda sekalian? Mudah ya? Mudah dipahami ya penjelasan Kak Syarif. Kalau Kak Syarif menjelaskan terlalu cepat, oke, Anda sekalian bisa memutar balik
videonya. Atau mungkin pelajaran hari ini dirasa bermakna atau berguna, bisa di-share kepada teman-teman yang lain ya, biar lebih bermanfaat. Jadi demikian yang bisa Kak Syarif berikan pada hari ini, jelaskan pada hari ini. Semoga Ananda sekalian bisa menaklukkan tantangan hari ini. Ya, semangat belajar ya. Tantangannya ditaklukkan. Demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap belajar di rumah.